Sekali lagi New Chapter Message hari ini Rabu 12 April 2023 berjudul Menaruh Tuhan di Depan Mata. Ayat Alkitab hari ini masih terdapat dalam Matius 16 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Sahabat, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat Alkitab yang barusan kita dengar disebutkan barang siapa yang mau mengikut Yesus maka harus salah satunya apa? Mengikut Dia. Jadi yang mau mengikut Yesus yaitu menyangkal diri, memikul salib, itu sudah kita dengarkan beberapa New Chapter Message hari-hari sebelumnya. Hari ini ya, salah satunya yaitu mengikut Yesus. Jadi barang siapa yang mau mengikut Yesus maka salah satunya harus mengikut Dia. Perhatikan ya sahabat Bapak Ibu, mengikut yang pertama itu berbeda dengan makna dari yang mengikut yang kedua. Mengikut yang pertama teks aslinya opiso yang berarti sesudah atau di belakang. Dan kata tersebut adalah kata yang sifatnya keterangan. Kata keterangan. Sedangkan kata mengikut yang kedua teks aslinya akolouteo yang berarti mengikut atau mengikuti. Dan kata tersebut adalah kata kerja sahabat Bapak Ibu. Sehingga ayat tersebut dapat dimaknai seperti ini sahabat Bapak Ibu. Barang siapa yang mau berada di belakang Yesus atau di pihak Yesus, maka harus mengikut Yesus. Artinya apa? Artinya lebih dalam lagi, yakni saat kita hendak menjadi murid Kristus, di mana menjadi murid Kristus yakni berada di pihak Yesus, ya. Maka kita harus dapat mengikut Yesus. Dan mengikut Yesus di sini maknanya berarti mengarahkan pandangan ke depan, ya. Mengarahkan pandangan ke depan yakni mengarahkan pandangan kepada Yesus sendiri, gitu. Sederhananya kita dapat menaruh Yesus di depan mata kita. Amin. Semua yang kita kerjakan sahabat Bapak Ibu dalam segala aspek kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, kita harus menaruh Yesus di depan mata kita, ya. Kita mau kerja apapun itu, latar belakang kita apapun, mau ibu rumah tangga di rumah sekalipun, ya. Mau pekerjaan kita office boy sekalipun, termasuk pimpinan perusahaan sekalipun, apapun pekerjaan kita, tidak ada bagian sekuler, semuanya rohani. Apabila kita menaruh Yesus ya di depan mata kita, sahabat Bapak Ibu. Sehingga dengan demikian setiap gerak-gerik kita, langkah hidup kita selalu berdasarkan kemauan Tuhan dalam hidup kita, bukan lagi berdasarkan kemauan kita lagi sendiri, ya. Bayangkan kalau kita dapat menaruh Tuhan di depan mata kita, apapun yang kita kerjakan, ya, kita menjadi alat peraga Tuhan. Dengan demikian kita layak disebut sebagai pengikut Kristus, ya. Setiap gerak-gerik kita, langkah hidup kita harus selalu berdasarkan kemauan Tuhan dalam hidup kita. Sahabat Bapak Ibu perhatikan, Kristus telah lebih dahulu memikul bagian berat ya dari ujung salib. Bagian yang mengandung kutuk, yang merupakan bagian yang berat, sudah dipikulnya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita yang harus berjuang. Selanjutnya kita yang harus berjuang ya untuk hidup dalam segala kekudusan dan ketaatan kepada Bapa, seperti yang telah diteladankan oleh Yesus. Untuk itu mari kita mau taruh Yesus di depan mata kita. Kita arahkan pandangan kita semuanya kepada Kristus, ya. Jadi di saat kita mengikut Yesus, kita harus taruh pandangan kita di depan kita, itu ada Yesus sahabat Bapak Ibu, ya. Semuanya tentang Kristus. Dengan demikian kita layak disebut sebagai murid Kristus. Jadinya menjadi murid Kristus sekali lagi kita harus berada di pihak Kristus. Tetapi bagaimana kita mau berada di pihak Kristus kalau misalnya kita tidak menaruh Tuhan di depan kita, ya. Jangan menaruh Tuhan di belakang kita, taruh Tuhan di depan kita, karena kita mengikut Dia. Apa yang Dia lakukan, apa yang Dia inginkan, itu semua yang kita mau lakukan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan sahabat Bapak Ibu. Kiranya New Chapter Message hari ini dapat memberkati kita, menjadi pesan bagi kita sepanjang hari ini, agar kita dapat menaruh Yesus di depan mata kita. Hidup kita akan lebih berhati-hati sahabat Bapak Ibu. Hidup kita akan lebih berhati-hati.
Ya, dalam segala aspek kehidupan kita tidak ada yang namanya rohana atau sekuler. Semuanya rohani. Semuanya rohani. Ya. Karena apapun yang kita lakukan di kesementaraan ini ada konsekuensi. Konsekuensinya sampai di kekekalan, sahabat Bapak Ibu. Ingat, konsekuensinya sampai di kekekalan. Pilihan apapun yang kita ambil, konsekuensinya sampai di kekekalan. Untuk itu, sahabat Bapak Ibu ya, mari kita taruh Yesus di muka, di depan mata kita, agar kita senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih sahabat Bapak Ibu. Demikian chapter message hari ini ya. Kiranya dapat memberkati sahabat Bapak Ibu.